Hai semuanya, kali ini kita mempelajari KD 3.5 menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan video. Di sini kita menggunakan Adobe Premiere. Untuk indikator pengetahuannya, kita siswa dapat menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan audio video, yaitu Adobe Premiere. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi peserta didik di sini mampu menerapkan atau mengolah sebuah video untuk dari hasil perekaman di dalam software editing video. Untuk pengenalan tools dasar dan materi hari ini seperti berikut ini. Hai semuanya, pembelajaran hari ini kita mempelajari pembelajaran tools dasar untuk editing Premiere, editing video. Oke. Pertama, saat kita buka Premiere, kalian bebas menggunakan Premiere versi berapapun, yang penting di atas CS6 ya. Tuh. Oke. Pertama di sini saat kita buka akan muncul ada recent, ada sisi file sama scene setting. Oke. Di sini recent ini adalah project-project yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dia kalau kita mau buka lagi, kita tinggal klik aja. Lalu ada sisi file ini adalah cloud. Nah, kalau misalkan kita nyimpannya cloud. Tuh. Lalu ada scene setting untuk kita men-setting untuk sinkronisasi settingnya sekarang. Tapi kita nggak menggunakan ini. Lalu ada new project, ada open project, di mana new project itu kita membuat sebuah project baru. Kalau open project itu kita sudah menyimpan projectnya di folder lain, di folder di laptop kita, baru kita buka. Tuh. Lalu ada new team project, kalau ini kita membuat project ini mengerjakannya tim. Jadi kita bisa buka. Lalu ada open team project, kalau misalkan kita membuka file yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Tuh, oke. Pertama kita klik new project, kita tunggu. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pertama yang tampilannya ada name ya. Ini berarti nama project ya. Misalnya kita mau menamakan projectnya adalah sampel 1. Nah, atau contoh 1. Nah, lalu location-nya kita mau naruh file itu di mana? Kita bisa browse dulu. Saya mau naruhnya di video misalkan, di video. Oke, tinggal select folder. Nah, nanti kita tinggal hasil dari editingnya pasti akan ada di folder video. Lalu di sini ada general, start disk, sama inside setting. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi dari ini? Nah, inside setting ini kita tidak menggunakan ini, biarkan seperti ini. Lalu ada start disk juga sama. Nah, ini adalah penempatan pad-padnya dalam preview dari sebuah audio sama video. Ini same project semua, jadi jangan ada yang diubah. Lalu ada general, di sini kita menggunakan rendernya, kita pakai GPU acceleration. Ya. Lalu videonya kita menggunakan timecode ya, menggunakan timecode. Lalu ada audio, kita menggunakan audio samples. Lalu ada capture-nya, kita ada yang DV sama HDV. Nah, DV ini adalah high definition video. Jadi kita menggunakan yang HDV, jadi lebih mendukung ke project kita sekarang. Gitu. Lalu kalau sudah settingan seperti ini, kita klik OK. Kita tunggu sebentar sampai tampilan Premiere-nya muncul. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, ada beberapa bar-bar ya, bar ataupun tempat layout kerja ya, dan fungsinya tuh beda-beda. Ya. Jadi di Adobe Premiere pertama di sini ini adalah menu-menu kita saat kita menggunakan efek atau pengeditan lainnya. Ya. Lalu di sini ada source ini tampilan ini adalah untuk menampilkan kalau kita menggunakan efek atau menggunakan lumetri atau apapun, atau source ini kalau misalnya kita mau preview dulu video yang mau kita edit gitu. Lalu di sini ada program, di sini adalah tampilan project yang akan kita edit. Lalu di sini sama bisa ditempatkan di sini adalah
plugin-plugin atau fitur-fitur efek yang kita gunakan. Lalu di sini ada timeline, di mana timeline itu fungsinya untuk membuat tempat video yang akan kita edit. Jadi di sini timelinenya. Lalu di sini ada media, ya. Di mana tempat di sini kita akan membuat tempat lembar kerja kita, project lembar kerja kita. Oke, caranya gimana sih kalau kita contoh sederhana kita mengenal tampilan Adobe Premiere ini? Oke, pertama gimana sih cara import video? Nah, pertama kita klik file, kita masuk ke import. Nah, lalu kita cari video yang mau kita import. Tuh. Contohnya saya mau pakai video ini. Nah, setelah kita import, dia akan muncul seperti ini. Lalu saat kita klik, saya klik dulu. Saya belum masukkan ke timeline. Nah, saat kita klik, videonya sudah ada di sini. Nah, videonya sudah ada di sini. Kita bisa play videonya. Ya, ini adalah tanda-tanda untuk menandakan kita mau mulainya itu dari mana. Ya, yang ini. Ini play. Oke, seperti itu. Lalu fungsi ini untuk apa sih kalau misalkan kita mau mengubah ukurannya gitu. Lalu ini apa? Ini ada buat video, ini audio. Jadi dari layout yang sebelah sini itu fungsinya kita bisa membagi. Misalkan kita mau buat, saya mau ngambil 5 detik pertama aja deh. Nah, itu dan yang kayak saya ambil tuh audionya aja, itu pun bisa gitu. Lalu gimana cara untuk masukin kalau kita ngimport langsung masuk ke timeline? Ini tinggal kita drag aja nih yang dari sini. Nah, ini kita tinggal drag. Oke, baru tampilan timeline-nya seperti ini. Nah, ini pun bisa kita play. Oke. Nah, lalu tadi fungsinya apa sih bedanya kalau kita ngambil dari sini? Misalkan saya dari sini, dari fitur yang di sini, saya mau ngambil audionya aja. Nih, saya tinggal ngambil drag audionya aja. Nah, gitu. Lalu audionya aja. Nah, saya juga bisa ngambil audionya saja. Jadi kepisah. Kalau ini kan dia jadi satu ya, tuh. Jadi satu. Kalau ini kepisah. Gitu. Perbedaannya itu. Nah, lalu di sini fitur apa lagi yang bisa kita ambil dari sini? Ini saya hapus dulu. Nah, kalau kita mau ngambil beberapa video aja. Nah, misalkan saya mau ngambil videonya dari sini aja. Nah, berarti saya harus mark in dulu. Mark in dulu. Nah, saya tandain dari pojok kiri. Baru saya mau ngambil sampai sini. Nah, ini saya mark out. Nah, saya mark out. Set. Nah, baru saya drag. Nah, baru saya drag. Nah, jadi yang akan ada di timeline itu hanya video yang tadi saya tandain saja. Gitu. Paham ya? Nah, ini kan baru videonya ya. Audionya pun bisa. Nah, sesuai apa yang kita inginkan. Itu intinya. Kita lanjut. Nah, setelah fungsi ini, terus gimana sih kalau misalnya kita ngedit kok spek laptop saya kecil, Pak? Terus saya ngeditnya agak nge-lag gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gini. Kan di sini full ya. Nah, ini kita bisa bikin kualitasnya jadi 1/4. Nah, jadi nanti dia agak sedikit pecah, tapi nanti kalau di render itu nggak pecah kok. Jadi kita ini untuk mengurangi kinerja laptop kita aja, gitu. Nah, lalu fungsinya apalagi nih yang mau kita gunakan di sini? Nah, di sini ada selection tool. Nah, selection tool itu fungsinya untuk apa? Jadi ini untuk menseleksi yang tadi, yang saya jelasin tuh tadi kita ngedrag ya. Itu seleksi, terus kita mindahin ini. Nah, ini fungsi dari selection tool. Lalu fungsi dari ini apa aja? Nah, nanti ada di penjelasan di animasi berikut. Untuk penjelasan tools yang ada di timeline.
setelah kita bahas, setelah kita lihat animasi tadi tentang penjelasan timeline, jadi kita sekarang gunakan fungsi-fungsinya pada tools yang ada di timeline. Pertama ada yang ini namanya track select forward. Jadi ini kita untuk menseleksi seleksi ya. Jadi ini kalau misalnya kita mengedit, jadi kalau kita pakai ini kan satu-satu ya. Nih, satu-satu. Kalau kita mau edit, tapi kalau kita misalkan menggunakan ini, kita bisa mengubah semuanya di setiap file yang ada di sini. Gitu. Lalu ada back sama. Lalu ini ada ripple. Nah, ripple ini fungsinya untuk membuat, sebelumnya kita ini dulu. Ripple ini fungsinya untuk membuat si fungsi dari jadi si videonya tuh kita buat di titik mana. Tuh, misalkan titik ini. Berarti dia akan diselesai di titik ini. There has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya sampai titik situ aja. Lalu ini kan sampai titik sini, kalau ini kan sampai selesai dia. Nah, ini kan enggak gitu. Lalu ada fungsi dari ini tadi saya udah drag-dragin ya videonya. Jadi saya bikin beberapa drag sampel video. Lalu ini kalau misalnya kita mau membuat tampilan titiknya mau sampai mana juga gitu. Dari penjelasan yang animasi tadi. Ini untuk rolling. Lalu ada Reds ya. Reds itu setelah saya hapusin dulu. Oh ya, satu lagi. Tadi kan saya ngedrag dari sini ya. Saya ngedrag dari sini. Nah, ini kan masih nyatu ya. Jadi nggak bisa diedit. Maksudnya jadi masih nyatu, nggak terpisah. Ini bisa kita klik kanan, kita pencet unlink. Nah, gitu. Jadi ini bisa sudah terpisah sama audionya. Kalau misalkan dari sini kan ini kita bisa pisah satu-satu, kita drag masing-masing. Fungsi dari red stretch ini fungsinya adalah menambah kecepatan videonya. Nah, misalkan ini videonya seperti ini. Nah, kan ini agak lambat ya. Nah, saya kayak gini nih. Audionya juga misalkan. Nah, ini akan lebih cepat gitu. If you want to control the population of the country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility. Nah, jadi dia lebih cepat seperti itu. Lalu ada fungsi razor tools. Nah, fungsi razor tool ini kita memotong beberapa bagian, mau audio maupun video. Nah, seperti ini. Misalkan saya mau potong. Nah, lalu saya mau pisah-pisah nih audionya. Misalkan saya mau potong ini yang ini, scene yang ini mau saya hilangin. Nah, ini bisa seperti ini. Gitu. Untuk nyatuinnya gimana? Nah, tinggal tempelin aja di sini. Co-inventor of itu. There were Fungsi meaningful dari changes happening. razor tools. Nah, gitu. Fungsi dari razor tools adalah memotong. Ya. Lalu saya mau kenalin di sini ada pen tool. Ya. Pen tool itu fungsinya untuk apa di sini? Saya mau misalkan mau bikin ini saya gedein dulu ya, biar terlihat. Nah, saya mau buat di sini menggunakan pen tool. Kalian bisa pakai ya. Nah, ini bisa kita tambahkan nih. Set. Nah, saya mau nambahin lagi di sini. Nah, fungsinya apa? Ini saya mau tarik ke bawah. Jadi dia agak lebih gelap opacity-nya. Climate change is. You're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident. That's a design technique. What I Jadi want lebih people gelap to kan ya know daripada is that yang everything tadi. Terus saya bisa naikin lagi nih terangnya nih, saya tambahin, terus saya naikin ke sini. Jadi ntar bagian di sini tuh dari gelap ke terang seperti itu. Nah, kita contoh untuk dari pen tool tersebut ya. Oke, segitu aja beberapa tools dasar dari sebuah timeline. Oh iya, lalu cara ekspornya gimana setelah kita sudah mengedit videonya? Kita tinggal Ctrl M atau kita klik file. Kita klik file, terus kita export ya. Export ke media atau bisa dengan shortcut Ctrl M gitu. Nah, setelah kita klik itu, kita tunggu beberapa saat. Nah,
lalu akan ada muncul seperti ini. Nah, di sini export settingnya kita menggunakan H264 karena lebih bagus dan lebih kompatibel. Lalu di sini kita bikin match source-nya hybrid, ataupun terserah kalian mau, misalkan mau buat tampilan Android dengan resolusi seperti yang sudah disediakan di sini, mau buat Apple TV, mau buat yang misalnya formatnya HD atau NTSC pakai PAL, itu juga bisa. Mau misalkan buat video Vimeo, YouTube, itu juga bisa. Tapi saya di sini menggunakan H264 match source ya. Lalu di sini ekspornya, output name-nya apa? Tinggal kita namain, misalkan sampel apa, terus kita klik foldernya di mana. Lalu setelah itu kita tinggal langsung klik export gitu. Oke, untuk video pembelajaran pengenalan dasar audio untuk editing video sampai sini aja. Tinggal ditunggu lagi untuk video-video